Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan sama-sama membahas materi menggambar fungsi kuadrat. Ya, sebelumnya kita mengulang materi yang telah lalu. Kalian sudah belajar mengenal fungsi kuadrat, ya. Jadi kita ulang sedikit, ya. Jadi di sini ada bentuk umum persamaan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita bisa melihat karakteristik grafik berdasarkan nilai a atau koefisien x kuadrat. Ini ya, nilai a yang di depan x kuadrat ini. Ya, jika dia positif atau lebih dari 0, maka nanti grafiknya terbuka ke atas. Tapi kalau kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian kalau dilihat nilai diskriminannya, ya, di mana nilai diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ya, jika D-nya lebih dari 0, maka dia akan memiliki dua akar real, artinya grafik memotong sumbu X di dua titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka dia hanya memiliki satu akar real saja, atau dua akar real kembar. Ya, jadi dia akan memotong sumbu X hanya pada satu titik. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner, tidak real atau akar negatif. Atau dia tidak memiliki akar ya. Artinya grafik tidak memotong sumbu X. Nah, inilah gambarannya ya. Jika A-nya lebih dari 0, maka dia membuka ke atas. Kalau kurang dari 0, maka dia membuka ke bawah. Kalau D-nya lebih dari 0, memotong sumbu X di dua titik. Ya. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong di satu titik. Tapi kalau kurang dari 0, dia tidak memotong. Ya. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Nah, untuk menggambar grafik secara detail, kita simak langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, ya, kemudian titik potong dengan sumbu Y, kemudian kita tentukan sumbu simetri, dan kita tentukan juga titik puncaknya, ya. Kemudian, kita juga bisa menambahkan beberapa titik koordinat bantu juga, ya. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, kalau kita ingin mensketsanya berdasarkan nilai A dan D, ya, kita bisa lihat di sini nilai A-nya yang di depan X kuadrat ini tidak ada tanda negatif ya. Berarti dia nilainya positif ya. Di sini X kuadrat berarti koefisiennya 1 ya. Jadi kalau 1 itu tidak ditulis ya. Nah, A-nya sama dengan 1 berarti dia positif lebih dari 0. Nah, maka nanti grafik akan membuka ke atas. Kemudian kalau kita lihat nilai D-nya, ya, rumus D, B kuadrat dikurang 4AC. Ya, di sini B-nya min 2. Ya, kemudian A-nya 1, D-nya min 8. Ya, kita masukkan, kita peroleh nilai D-nya 36. Nah, D-nya juga positif, berarti dia memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, inilah sketsanya ya. Dia membuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau kita ingin lebih detail, kita ikuti langkah-langkahnya. Ya, yang pertama tadi kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Ya, jadi kalau memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Kita ganti Y-nya dengan 0 sehingga kita peroleh persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari akarnya. Ya, masih ingat cara mencari akar persamaan kuadrat? Ya, di sini kita lihat C-nya min 8. Min 8 berapa kali berapa? Min 8. Jika dijumlah hasilnya min 2. Ya, tentunya min 4 dan 2. Karena min 4 kali 2 hasilnya min 8. Min 4 tambah 2 hasilnya min 2. Ya. Nah, kemudian kita peroleh di sini X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 4. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya min 2. Sehingga kita peroleh titik potongnya adalah 4,0 dan min 2,0. Ya, kita masukkan ke sumbu X-nya. Ya, ini tadi 4,0. Kemudian ini min 2,0. Lanjut lagi ke langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti nilai X-nya yang sama dengan 0. Ya, kita ganti X-nya dengan 0. Sehingga kita peroleh Y-nya min 8. Nah, jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Ya, kita masukkan lagi. Inilah titik potong dengan sumbu Y. 0, min 8.
Kemudian kita menentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A ya. Kita lihat di sini nilai A-nya tadi ya, nilai A-nya tuh 1, kemudian nilai B-nya koefisien dari X tuh min 2, kemudian nilai C yang ada di belakang nih yang nggak ada X-nya itu min 8. Kita masukkan ke rumusnya tadi, ini rumusnya kita ganti ya. Jadinya min B-nya tadi min 2 ya. Kemudian kita bagi dengan 2 dikali A. A-nya tadi adalah 1 ya. Sehingga kita peroleh min, ini min 2, 2 kali 1, 2 ya. Kemudian ini min 2 bagi 2 hasilnya min 1 dikali min hasilnya plus 1 ya. Jadi ini adalah sumbu simetrinya. Ya, kemudian kita tarik garis ya di titik X sama dengan 1. Ini X sama dengan 1, kita tarik garis ya yang sejajar sumbu Y. Jadi inilah sumbu simetri X sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya kita menentukan titik puncaknya ya. Untuk titik puncak kita masukkan juga ke rumusnya ya. Tadi untuk X sudah kita peroleh nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya bisa kita gunakan rumus B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A ya. Tinggal kita ganti huruf-hurufnya dengan angkanya ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 36 bagi 4 hasilnya min 9. Atau bisa juga kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ini tadi ke persamaan fungsinya ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Kita ganti X-nya ya, ganti X-nya dengan 1 ya, 1 yang kita peroleh di sini nih ya. Sehingga kita peroleh hasilnya 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2, ini 8, 1 kurang min 2 ya, min 1, min 1, min 8, hasilnya min 9. Jadi hasilnya sama ya, ini juga min 9. Nah, jadi koordinat titik puncaknya adalah 1, min 9. Kita masukkan ya 1, min 9. Ini titiknya ya. Ini titiknya. Nah, kemudian kita tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Ya, ini tadi titik potong dengan sumbu X ada 4,0 dan min 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ada 0, min 8. Kemudian ini titik puncaknya tadi 1, min 9. Ya, kita hubungkan menjadi kurva mulus. Ya, sumbu simetri tadi persis berada di tengahnya. Dia membagi kurva sama besar, kanan dan kiri sama besar. Ya. Nah, demikian penjelasan menggambar fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.